Tugas mencari dan menyelamatkan syarat dengan resiko, dengan nyawa sebagai taruhannya. Di saat semua orang berlari menjauhi bahaya, mereka justru memasuki bahaya untuk menolong sesama. Hadir memenuhi panggilan tugas, para pahlawan kemanusiaan ini selalu siaga setiap saat, demi dedikasi dalam tragedi. Salah satu amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Keselamatan hidup warga negara menjadi tanggung jawab pemerintah. Potensi ancaman keselamatan jiwa warga negara diantaranya adalah kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia yang dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat menimpa siapa saja. Karena itulah, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Basarnas atau Badan Search and Rescue Nasional ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue. Lahir pada tahun 1972, hingga saat ini Basarnas telah memiliki 43 kantor pencarian dan pertolongan, 1 balai diklat, 77 pos SAR, 27 pos siaga yang tersebar di seluruh tanah air. Basarnas juga didukung oleh lebih dari 3.000 ASN dengan formasi rescuer lebih dari 1.000 personil. Gorontalo, sebagai salah satu provinsi yang termuda di Indonesia, tidak ingin ketinggalan mengambil peran melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan dalam kondisi yang mengancam keselamatan jiwa. Memiliki sumber daya rescuer sebanyak 43 orang. Mereka tersebar pada 3 pos siaga di wilayah Provinsi Gorontalo, yaitu Pos Siaga Kota Gorontalo, Pos Siaga Kuandang, dan Pos Siaga Marisa. Identik dengan baju oranye, Basarnas memiliki visi untuk mewujudkan Basarnas yang handal, terdepan dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI. Sedangkan misinya menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara handal, efektif, cepat, efisien, serta aman. Undang-Undang 29 2014 itu ada tugas pokok dan fungsi daripada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang mana tusinya tersebut yang pertama melaksanakan siaga secara terus-menerus 1 kali 24 jam. Itu yang pertama, karena memberikan pelayanan kapanpun orang itu membutuhkan 1 kali 24 jam itu ada yang jaga, dan kami siap saat Anda butuhkan. Itu semboyan kami. Dan yang kedua, kami juga melaksanakan pembinaan kepada potensi, begitu juga dengan personil yang kami miliki, baik internal dan eksternal. Yang selanjutnya tetap melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan institusi terkait, karena kemampuan Basarnas atau personil, begitu juga alut yang kami miliki kan terbatas, sedangkan luas yang wilayah yang kami cover sangat luas. Tentunya dengan berkolaborasi dan berkoordinasi atau sinergi dengan instansi terkait, segala sesuatu yang terjadi di Provinsi Gorontalo bisa kami jawab tantangannya. Terkait dengan tugas pokok kami, kalau kita berbicara Undang-Undang 29 2014, begitu juga dengan Undang-Undang 24 dan dari BNPB 2017, itu sama-sama mengemban tugas kemanusiaan. Tetapi contoh, pada saat terjadi umpama bencana alam, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya, khususnya di Provinsi Gorontalo, itu kan kalau kita berbicara terkait tugas pokoknya BNPB, kalau yang di daerah adalah BPBD, Badan Pelindungan Daerah, itu Undang-Undang 24 2017 menyatakan jika pada saat itu terjadi banjir, tanah longsor dan lain sebagainya, itu memang tugasnya BPBD, karena itu bencana. Nah, jika pada saat itu terjadi kondisi membahayakan manusia, pada saat orang banjir terseret arus, tanah longsor terjadi longsor, itu adalah garda depannya sesuai dengan undang-undang, mencari dan menolong adalah tugas pokok Basarnas yang memimpin. Nah, pada saat terjadi kondisi membahayakan manusia, jika tidak terjadi kondisi membahayakan manusia, hanya sekedar banjir yang lain sebagainya, hanya banjir kiriman yang terjadi, kita hanya standby, kita hanya monitor, dan kita hanya bisa berkoordinasi dengan BPBD yang ada di daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo. Tapi cenderungnya kami, khususnya di Provinsi Gorontalo ini,
kadang-kadang kondisi membahayakan manusia yang memang dominan. Yang mana di tahun 2021 sampai 2022 ini kita sudah menangani 48 kasus, tapi cenderung atau dominan adalah kondisi membahayakan manusia. Orang terseret arus, di sungai, di laut, dan sebagainya. Karena khususnya di pelayaran, itu kadang-kadang nelayan. Tapi sekarang di Provinsi Gorontalo, mereka sudah tahu pada saat ada instruksi atau dari BMKG, angin kencang, gelombang tinggi, dan sebagainya, mereka sudah bisa antisipasi. Pada saat gelombang tinggi dan angin kencang, begitu juga dan sebagainya, mereka tidak melaut. Kalau sudah kembali normal, mereka melaut. Tapi seperti yang kami bilang, cenderungnya adalah kondisi membahayakan manusia. Kalau penanganan khusus dan lain sebagainya, belum kami pernah tangani di sini, khususnya di sini. Rekan-rekan, untuk briefing serah terima siaga pada pagi hari ini untuk personil rescuer lengkap, untuk komunikasi lengkap, stress alert nihil, file aktif nihil, bencana alam nihil, gempa bumi nihil. Kalau ada ops, berarti kamu sudah siap ya? Siap. Mantap kalau begitu. Rescuer adalah garda terdepan, selalu siap setiap saat. Sedia saat dibutuhkan, memberikan pelayanan 24 jam. Para rescuer mengawali hari dengan rapat koordinasi serah terima siaga. Terbagi dalam 2 shift, para rescuer bersiaga selama 12 jam, yaitu pada pukul 8.00 hingga pukul 20.00. Dan dilanjutkan shift kedua bersiaga di pukul 20.00 hingga 8.00 keesokan harinya. Koordinasi ini menjadi penting bagi para rescuer dalam mengkomunikasikan laporan hasil siaga, baik dari segi kesiapan alat utama keselamatan darat dan laut, serta kelengkapan jumlah rescuer yang bersiaga. Adanya operasi SAR yang dikelola pada waktu siaga merupakan hal penting yang turut disampaikan dalam pertemuan tersebut. Seluruh kondisi tak luput dari pengawasan para rescuer terdokumentasikan dalam laporan siaga. Satu 2 3 321 307 Gorontalo, cek radio. Dalam siaganya, memonitor dan mengkomunikasikan keadaan terkini turut dilakukan oleh petugas komunikasi. Laporan diberikan kepada Kagahar atau Ketua Jaga Harian bila terdapat informasi mengancam keselamatan jiwa yang diterima. Informasi tersebut kemudian akan dikelola terlebih dahulu, dipastikan dan diperjelas kebenarannya sebelum para rescuer meluncur ke lokasi kejadian. Tak dapat dipungkiri, untuk radio komunikasi ini, Basarnas Gorontalo masih membutuhkan tambahan personil di bagian teknisi. Baik, untuk SDM yang kami belum miliki mungkin atau masih minim, yaitu pertama teknisi, karena kami baru memiliki 1 teknisi. Untuk yang lainnya alhamdulillah kami sudah memiliki mulai baik dari water rescue atau penyelam, begitupun di HAR atau di bagian gunung, terus di ketinggian. Demikian juga kami sudah memiliki, cuma khususnya di Gorontalo ini kami masih sangat minim, yaitu teknisi radio komunikasi. Karena kenapa saya bilang tadi teknisi radio komunikasi ini sangat penting untuk mendukung kegiatan operasi SAR pada saat di lapangan.
Pertama itu kita tentukan kesan awal. Apakah si korban mengalami kasus trauma atau medis. Jika kasus trauma, kita buka jalan napasnya menggunakan etil chenilep atau jaw thrust manuver. Jaw thrust manuver. Untuk kasus trauma potensi tersebut atau mungkin dari TNI Polri maupun dari pemerintah lainnya, organisasi lainnya, supaya mereka bisa membantu kita pada saat ada operasi, yaitu spesifikasi beberapa orang di water rescue atau di air. Jadi apabila ada orang tenggelam khususnya di air atau di laut, khususnya di sungai, alhamdulillah kita bisa memberikan pertolongan dengan menyelam, dengan melihat kondisi keadaan di air. Begitupun di darat, apabila ada orang hilang di gunung, tersesat di gunung, kami sudah memiliki spesifikasi rescuer juga, yaitu dengan bisa membaca peta, bisa membaca keadaan dengan namanya jungle. Begitupun di ketinggian, apabila ada yang jatuh dari ketinggian, namanya sudah dimiliki juga sebagian rescuer kami, memiliki spesifikasi HAR, pendidikan HAR, demikian. Inilah kami syaratnya semuanya. Kamu kanan atur jarak, jangan sampai banjir dan sangat diluruskan. Kebugaran fisik seorang rescuer merupakan hal yang paling penting dalam melaksanakan panggilan tugas, melakukan pencarian dan pertolongan pada keadaan yang membahayakan keselamatan jiwa. Mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Slogan ini turut dipegang teguh oleh para rescuer. Menjaga kesehatan tubuh diwujudkan pula dalam samapta yang rutin dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Latihan fisik ala militer ini bukan sekedar samapta biasa. Selain menjaga kebugaran, juga turut menjadi target poin bagi para rescuer. Bahkan ketahanan fisik para rescuer turut dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. Maksud dan tujuan pelatihan fisik ini untuk menjaga daya tahan tubuh para rescuer, di mana di saat ada suatu operasi SAR, teman-teman yang akan melakukan operasi SAR atau penyelamatan
tidak akan merasakan lelah atau letih. Kegiatan samapta atau pelatihan fisik ini kami lakukan itu dalam seminggu 3 kali. Pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat aerobik. Nah, untuk pelatihan fisik ini teman-teman mereka meliputi dari pemanasan, terus kita lari, ada sit up, pull up, shuttle run, dan juga lari 8. Selain dari kebugaran kita, di sini kita bisa mengambil poin untuk kenaikan pangkat kami, di mana kita mengejar target kurang lebih daripada 2 tahun. Ada Pak, untuk latihan spesifiknya itu kita lakukan dalam 3 bulan sekali Pak, per 3 bulan itu, dan itu namanya tes fisik. Jadi tes fisik itu dinilai semua kemampuan teman-teman, dan itu ada tabel pengisian daripada kemampuan teman-teman. Seperti itu. Jadi di situ untuk tingkatkan daya tahan tubuhnya itu akan kami lihat di tabel itu. Jadi apabila kekuatan fisik teman-teman itu menurun atau naik, jadi kita tes dalam per 3 bulan atau 3 bulan. Dan 1 unit rescue boat 216 Gorontalo dengan panjang 36 meter yang disiagakan di pelabuhan kota Gorontalo.
siang. Itu! Baik, pada siang hari ini kita akan melaksanakan olah gerak kapal RP216 dengan panjang 30 meter yang mengcover Provinsi Gorontalo, khususnya di Teluk Tomini. Untuk saya sampaikan kepada setiap kru agar memperhatikan keselamatan dan agar standby di AT-nya agar dipegang terus apabila ada kejanggalan atau segera laporkan pada nakoda atau ke perwira yang sedang bertugas. Setelah ini kita persilakan untuk standby di tempatnya masing-masing. Sebelum melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa demi kelancaran tugas kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Habislah jagat sama drap. Berlokasi di pelabuhan kota Gorontalo, persiapan dirampungkan untuk kegiatan olah gerak menggunakan KN SAR 216 yang memiliki coverage area Provinsi Gorontalo dan Teluk Tomini. Tali springnya dipindahkan ke border depan. Tali spring depan dipindahkan ke border. Tali spring di depan. Ya, Piko. Nanti menurut berita aman dari dermaga. Kegiatan olah gerak dilakukan dalam durasi waktu tertentu. Ditujukan untuk memeriksa kondisi sarana SAR secara menyeluruh sehingga siap untuk digunakan dalam operasi SAR apabila terdapat kecelakaan pesawat ataupun pelayaran. Untuk personil di RB216, kru ada 9 orang termasuk saya. Di sini ada 4 perwira, 2 di bagian dek dan 2 di bagian mesin. Untuk yang 5 orangnya ini jurumudi dan juga oiler. Oiler ini bertugas membantu perwira di mesin. Untuk jurumudi bantu perwira di dek. Penyelamatan di air biasa kalau kami operasi selalu ada rescuer yang ikut. Ya, apabila masyarakat melihat atau mengalami musibah bisa dilaporkan ke nomor call center Basarnas 115 itu gratis bebas pulsa itu, atau bisa juga kontak di nomor kantor. Terus untuk SOP-nya dia bisa melapor ke kapal ataupun ke kantor langsung setelah kami melakukan pengecekan dan personil kalau misalkan sudah A1 itu kita langsung keluar. Basarnas terus berkembang dan berbenah. Para pejuang kemanusiaan tidak pernah gentar menghadapi tantangan ke depan. Profesional, sinergi dan militan menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh tiap rescuer. Mereka bekerja dengan kompetensi, kewenangan, dan kecakapan dalam melaksanakan tugas di bidang SAR sebagai wujud profesionalitas. Mengurangi resiko dalam kondisi yang membahayakan, kekompakan para rescuer, dan koordinasi dengan berbagai pihak sebagai cerminan sinergitas. Dan sikap militan yang ditanamkan menjelma dedikasi akan pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu. Keberanian, hati yang mantap, loyalitas pada institusi,
serta keyakinan yang teguh demi berhasilnya usaha yang memiliki tujuan mulia. Sebuah kehormatan berhasil menolong sesama yang sedang mengalami kedaruratan menjadi kebanggaan bagi para insan SAR. Afiq Nam Jagat Samagram, selamatlah alam semesta.